Pemirsa, sebuah longboat terbalik dan tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi di perairan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. 4 orang tewas dan 18 korban lainnya selamat. Empat orang tewas saat longboat yang ditumpangi 22 orang termasuk awak kapal tenggelam diterjang gelombang tinggi di perairan Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara. Tim SAR menyelamatkan 18 korban, sementara 4 lainnya meninggal dunia. Seluruh korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat di Sanan. Dan tim langsung melaksanakan evakuasi dan pencarian terhadap korban tersebut. Dan diketemukan korban sebanyak 18 orang dalam keadaan selamat dan 4 orang dalam keadaan meninggal. Setelah itu korban 4 orang meninggal itu dievakuasi menuju ke rumah sakit. Longboat sebelumnya berlayar dari Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula, menuju Kecamatan Mangoli pada Minggu pagi. Namun kapal tenggelam saat berada di antara kawasan Sanan dan Pulau Mangoli. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki menabrak warung dan toko di Banyuwangi akibat rem yang tidak berfungsi. 4 orang tewas dalam kejadian itu. Sebuah truk tangki menabrak warung dan toko akibat rem tidak berfungsi. Insiden ini terjadi di jalan utama, tepatnya di Simpang 3 Sukowi di Banyuwangi, Jawa Timur. Truk yang mengangkut solar 16.000 liter melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat menuju arah utara, lalu hilang kendali. Sehingga saat mendekati tikungan tajam, pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraan hingga masuk jalur melawan arus lalu lintas. Truk berhenti setelah menghantam bangunan toko dan warung dengan posisi terguling. 4 orang tewas akibat tertabrak dan tertimpa truk. Jenazah korban dievakuasi selama 2 jam melibatkan 2 kendaraan berat karena kondisi truk yang terguling. Dari Basarnas kami 3 evakuasi dibantu dengan warga dan orang-orang sekitar dan puspika setempat. Damkar juga polisi ngamankan lalu lintas, tapi memang overload. Wah, masa. Jadi kita untuk keselamatan polis lainnya terbatas. Insiden ini ditangani oleh petugas lalu lintas Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang guru asal Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara terlibat perselisihan yang berujung maut. Perkelahian yang terjadi di Pasar Kambawuna, Lasehau, Kabupaten Muna mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Inilah video amatir yang direkam warga usai kejadian perkelahian antara 2 orang guru yang merupakan tetangga satu desa di Pasar Kambawuna, Lasehau, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Minggu pagi. Seorang pria berlumuran darah bernama Latapasi, 55 tahun, guru di SDN 3 Lawa, korban pembacokan temannya sendiri, Laharidin, 47 tahun, guru di SMPN 2 Lawa yang masih tetangga satu desa. Korban sempat dibawa ke Puskesmas Kabawo, namun nyawanya tak dapat diselamatkan usai kehilangan banyak darah akibat luka sabetan senjata tajam di kepala. Kapolsek Kabawo, Ibtullah Impi, mengatakan sebelum kejadian kedua guru itu sempat cekcok, lalu kemudian terjadi perkelahian hingga 1 orang meninggal dunia. Sementara pelaku menyerahkan diri usai melakukan pembacokan. Kejadiannya itu sekitar jam 05.30, Pak. Pelaku langsung datang mengamankan diri di kantor polisi. Setelah itu anggota langsung ke TKP, Pak. TKP-nya ya seperti di Pasar Kambawuna ini, Pak. Di lokasi kejadian, petugas juga menemukan sebilah parang yang diduga digunakan pelaku melakukan pembacokan. Petugas kepolisian dari Polsek Kabawo masih melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan saksi-saksi yang melihat saat kejadian. Sementara jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Keduanya bertemu dan berziarah bersama ke makam ayahanda Puan, Taufik Kimas, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Silaturahmi politik terus dilakukan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani setelah menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu.
Puan Minggu pagi temui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Keduanya bertemu sambil berziarah bersama ke makam Ayahanda Puan Maharani Taufik Kemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Minggu pagi. Puan didampingi Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Bendahara Umum PDIP Ahmad Basarah. Sedangkan Caimin didampingi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan elit PKB lainnya. Baik Puan maupun Caimin mengatakan kedekatan dan kerjasama PDIP dan PKB bukanlah hal baru. Meski PKB sudah mendeklarasikan diri berkoalisi dengan Partai Gerindra, kemungkinan berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024 mendatang masih tetap terbuka. Dan perjalanan koalisi masih 1 tahun. Ini moga aja rintisan-rintisan terus, perkembangan akan dinamis. Yang jelas kita berharap PDIP bisa terus bareng PKB. Seperti sekarang. Kalau dengan Gerindra, ya memang yang tertulis baru dimulai dengan Gerindra. Mungkin nanti akan terus. Jadi dinamika yang ada ke depan ini karena masih 1 tahun, saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, bagaimana kemudian menyamakan visi, misi, dan cita-cita yang sama sehingga nantinya ya namanya dinamika politik itu tidak ada yang mungkin tidak terbuka. Yang pasti pertemuan ini membuka ruang bagi kita berdua untuk bisa selalu berkomunikasi. Ya mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin dalam politik. Ini bisa ketemu ini aja, udah satu sinyal bahwa kemungkinan ke depannya itu bisa saja ada dinamika lain. Ya kan gitu saja. Nah. Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Abdul Hakim menilai pertemuan Puan dengan Caimin di Kalibata menyiratkan kebutuhan PDIP berkoalisi dengan PKB dan Gerindra serta partai lainnya untuk mengusung Puan di Pilpres 2024. Tapi sepertinya melihat situasi internal PDIP yang sangat berhasrat untuk mendorong Mbak Puan sebagai calon presiden, sementara secara faktual, secara elektabilitas Mbak Puan ini masih juga belum bisa ditekerek secara maksimal, kebutuhan untuk koalisi mungkin dipandang menjadi penting oleh internal PDIP. Bergabungnya PDIP dengan PKB dan Gerindra akan menjadi kekuatan politik besar di 2024 yang harus diperhitungkan lawan. Namun Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago berpendapat tidak mudah bagi ketiga partai menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusungnya. Sangat potensial dan ini sangat menjanjikan koalisi ini, cuma tidak mudah pada soal level kandidasi. Karena pada level kandidasi kemungkinan bisa terjadi deadlock. Karena posisi siapa yang menjadi capres dan siapa yang menjadi cawapresnya itu tidaklah mudah sebetulnya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Dan ini akan menjadi tantangan serius di mana klik supaya ada persamaan kepentingan, bagaimana mereka juga punya agenda untuk berburu kutal efek. Hampir semua partai politik untuk mengejar itu karena kalender pemilu kita serentak. Mempelajari dinamika politik dan hasil survei Capres 2024 dari berbagai lembaga survei, diperkirakan akan lebih dari 2 kekuatan koalisi yang akan bersaing di Pilpres 2024. Dengan begitu, diharapkan politik identitas dan polarisasi masyarakat bisa terhindarkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal dugaan kecurangan pemilu di 2024 dinilai akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam seminar nasional bertajuk Perang Klaim Infrastruktur dan Tudingan Pemilu Curang 2024 di Jakarta. Menurut Adi, kritikan yang dilontarkan SBY masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan. Adi mengatakan kecurangan pemilu di pemerintahan SBY bahkan pernah terjadi di tahun 2009 silam. Perihal ini dibuktikan pada permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT karena banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi Pilpres. Ketika kritik SBY maksud saya terhadap pemerintah semakin keras, secara bersamaan orang juga akan menelanjangi dan mempreteli apa yang sebenarnya terjadi pada SBY. Persis ketika
AHY mengkritik soal infrastruktur, orang bertanya juga apa yang sudah dilakukan oleh SBY 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita. Tapi kalau tidak kuat data, tidak kuat argumen, maka justru itu akan menjadi. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menargetkan elektabilitas partainya terus naik jelang pemilu 2024 lewat konsolidasi politik. Menurut Mardiono, berdasarkan hasil survei elektabilitas P3 sudah mulai merangkak naik. Mardiono berharap dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, elektabilitas akan terus naik usai dirinya melakukan konsolidasi nasional. Mardiono menjelaskan bahwa target perolehan suara minimum untuk P3 sama seperti di tahun 2014. Berdasarkan hasil survei Carta Politika, 6 hingga 13 September 2022, elektabilitas P3 menyentuh angka 2,1%. Ya, kalau dulu survei itu selalu menggambarkan 2, gitu ya. Sebenarnya sekarang sudah merangkak naik ya. Saya berharap nanti 3 bulan ke depan setelah saya selesai konsolidasi nasional di tingkat wilayah kemudian ke tingkat cabang, mudah-mudahan survei kita akan naik lagi. Jadi target kami itu nanti bisa sampai menjelang pemilu ya. Survei kami itu sudah menyamai dengan perolehan suara di tahun 2014. Itu adalah target minimum kami. Sebagai salah satu bentuk kesiapan menghadapi suhu politik 2024 mendatang, Partai Perindo terus berbenah diri mempersiapkan kader-kader terbaiknya. Penguatan barisan kader dilakukan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dengan melantik 27 pengurus baru di wilayah aglomerasi Ibu Kota DKI Jakarta. DPW Partai Perindo DKI Jakarta terus berupaya memperkuat struktur partai dan menyiapkan kader-kader terbaiknya di berbagai wilayah untuk menghadapi pemilu 2024. Sebagai wilayah barometer politik, Partai Perindo menaruh atensi besar untuk menerjunkan formasi yang kuat di DKI Jakarta untuk meraih kemenangan di pemilu mendatang. Strategi ini menjadi fokus utama musyawarah kerja wilayah DPW Perindo DKI Jakarta yang dihadiri oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Sudah dipesankan Ketum bahwa ini sebagai etalase politik nasional, kita juga harus maksimal di sini karena kemenangan di Jakarta akan mengangkat moral secara nasional dan mudah-mudahan Jakarta menjadi contoh menang di Jakarta dan menang di nasional. Dalam muskerwil ini, pimpinan DPD di masing-masing wilayah di Jakarta menyatakan kesiapannya untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat paling dasar. Jakarta Utara yang jelas sudah sangat siap sekali karena Jakarta Utara saat ini juga menjadi barometer dan kita pengurus sudah sangat siap dari tingkat DPD sampai dengan DPRT kita sudah terbentuk. Kita DPD Perindo Jakarta Pusat saya sudah turun dari tahun sebelumnya, dari tahun 2021 ya, dengan berbagai program masyarakat sehingga kekuatan kami DPD Perindo Jakarta Pusat sangat-sangat optimis mendapatkan kursi di DPRD DKI. Muskerwil DPW Partai Perindo DKI Jakarta membahas 4 agenda penting, yakni persiapan verifikasi faktual, konsolidasi pengurus dan kader, merumuskan program partai, serta strategi pencalekan. Hasil muskerwil ini diharapkan ikut membantu target Partai Perindo meraih 60 kursi DPR RI di Senayan. Dari Jakarta, Esra Ambarita Yulisa Febiola, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat dukungan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang dalam musyawarah nasional Forum Komunikasi Antar Simpul Relawan Anies. Dalam musyawarah nasional tersebut, para relawan yang hadir dari seluruh Indonesia berkomitmen untuk bergerak dengan mengedepankan politik beretika dalam mendukung Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Ratusan orang yang hadir merupakan perwakilan dari 90 simpul relawan seluruh Indonesia dengan berlatar belakang yang berbeda. Musyawarah nasional ini dilakukan atas inisiatif relawan sendiri dengan biaya swadaya yang dikeluarkan secara mandiri. Komitmen mendukung Anies sebagai calon presiden tahun 2024 dan mendukung ke semua partai politik yang mencalonkan Anies sebagai calon presiden 2024. Kegiatan bakti sosial bagikan 1.000 paket sembako dilakukan relawan perempuan pendukung Ganjar Pranowo di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ratusan warga desa mendukung Ganjar karena yakin dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan desa.
Ratusan warga desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Mereka yang bergabung dalam relawan Des Ganjar mengkonsolidasikan dukungan di lapangan alun-alun Kelapa Nunggal. Banyaknya program Ganjar yang mampu memajukan desa di Jawa Tengah menjadi dasar dukungan. Sejumlah program itu diantaranya satu organisasi perangkat daerah, konsep desa kembar, serta pemberian stimulus padat karya. Selain deklarasi, juga ditampilkan berbagai kesenian tradisional khas Jawa Barat. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, relawan Sri Kandi Ganjar menggelar kegiatan bakti sosial membagikan 1.000 paket sembako kepada warga. Relawan mengatakan kegiatan bansos terinspirasi dari sosok Ganjar yang inisiatif dalam mengatasi persoalan di masyarakat kecil. Adapun program prioritas bansos yang diinisiasi Ganjar dalam rancangan perubahan APBD Jawa Tengah dinilai mampu mengatasi dampak penyesuaian harga BBM. Para relawan akan terus mensosialisasikan Ganjar Presiden 2024 ke berbagai kalangan khususnya perempuan milenial. Mereka yakin Ganjar dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju di masa mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantu meringankan lonjakan harga kebutuhan pokok, relawan UKM pendukung Sandiaga Uno di Jakarta menjual sembako di bawah harga pasaran. Sedangkan di Nganjuk, Jawa Timur, relawan menggelar pelatihan pembuatan sabun cuci piring kepada ratusan warga. Naiknya sejumlah kebutuhan pokok membuat UKM Sahabat Sandi Jakarta tergerak mengadakan bazar sembako murah. Bazar sembako murah untuk meringankan beban masyarakat digelar di kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan harga Rp50.000, masyarakat sudah mendapat beras 5 kg, minyak 1 liter, dan bahan pokok dengan harga ratusan ribu rupiah. Bazar sembako murah disambut antusias para pembeli yang merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara di Nganjuk, Jawa Timur, relawan Masa Setia Sandi menggelar pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Para peserta yang terdiri dari emak-emak, pelaku UMKM hingga milenial antusias dalam mengikuti pelatihan. Selain mendapatkan pelatihan secara gratis, peserta juga dibagikan bahan-bahan baku produksi untuk dibawa pulang. Sesudah pelatihan, peserta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian warga. Liputan iNews melaporkan.